yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD 21 Sejunjung, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu majelis guru. Baiklah, puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan acara kita, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kita akan memulai acara, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh HGP Bu Marnayanti. Dan sebelum Bu Marnayanti menyampaikan mensosialisasikannya, kita minta kepada Ibu Kepala kita Bu Sapna SPD untuk menyampaikan sepatah kata sambutan. Kepada Ibu Kepala kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu majelis guru SDN 21 Sejunjung yang saya hormati, pertama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada siang ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini untuk bisa mengikuti acara dari program guru penggerak, yaitu Ibu Marnayanti, untuk mendiseminasikan budaya positif dengan program guru penggerak pada modul 1.4. Juga salawat dan salam tak bosan-bosannya kita mohon pada Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau masih menganggap kita sebagai umatnya sampai akhir zaman nantinya dengan memperbanyak berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Peserta acara diseminasi yang saya hormati, pada program kali ini adalah kita akan mendengarkan dan akan mengikuti acara dari program guru penggerak, yaitu dengan diseminasi budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya yang harus kita terapkan, yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka terbiasa dan bisa membiasakan diri untuk kepada hal-hal yang positif. Untuk itu kita coba dengarkan saja apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Marnayanti nantinya. Akhir kata kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala SD 21 Sejunjung. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan bersama-sama kepada Ibu CGP kita Marnayanti MPD untuk menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Semoga nanti kita bisa untuk pelajaran buat kita semuanya. Kepada Ibu Marnayanti kita persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah, karena pada siang hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan selawat beserta salam kepada pucuk pimpinan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu, yang telah menyediakan waktu untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini. Budaya positif ini yaitu hal-hal yang paling terkecil yang kita biasakan untuk melaksanakan di sekolah kita ini. Contohnya yaitu mulai dari pembiasaan bersalaman dengan peserta didik kita, atau istilahnya dengan membiasakan hal-hal yang terbaik yang kita laksanakan di sekolah kita ini. Budaya positif ini ada terdiri dari 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga. Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan berlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia yang berkembang sesuai dengan zamannya, yaitu yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini kita akan mencoba buka, yaitu kita akan menempelkan tangan kita. Nanti saya akan meminta kepada Ibu Ningsi Fitri bersama Ibu Isnania untuk mencobakan ke depan, yaitu untuk mengepal tangannya. Dan yang satunya lagi nanti akan merayu dan merayu, menghardik dan mengintimidasi, memarahi temannya. Bagaimana temannya ini bisa membuka kepalan tangannya. Nah, kepada Ibu Ningsi Fitri dan Ibu Isnania dipersilakan untuk mempraktekkan ke depannya untuk mengepal tangannya.
Nah ini yang si temannya yang B-nya ya, dia sudah mulai merayu yang si Bu Isnania, tetapi Bu Isnania masih tetap mengembang tangannya. Nah, dia merayu. Sedangkan Bu Isnania ini tetap menggenggam kepala tangannya karena Bu Isnania ini dia merasa ada barang yang berharga. Ya, Ibu Nancy Fitri dia berusaha untuk bagaimana teman Ibu Isnania membuka tangannya, tetapi Ibu Isnania tetap bertahan karena Ibu Isnania merasa di dalam genggaman tangannya itu ada barang yang sangat berharga. Nah, terima kasih kepada Ibu Nancy Fitri dan Ibu Isnania. Nah, jadi dari cobalah buka ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Ibu Isnania tadi mengepal tangannya sehingga dengan bujuk kasih sayang, dengan rasa marah dia membujuk temannya Ibu Nancy Fitri ini, yang Ibu Isnania tetap menggenggam tangannya karena Ibu Isnania ini merasa di dalam yang digenggam tadi ada barang yang paling berharga. Nah, inilah yang disebut dengan siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol. Dari praktek yang kita cobakan tadi, di sini jawabannya yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri, yaitu Ibu Isnania tadi. Jadi kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita tadi. Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, kita masuk kepada makna kata disiplin. Di mana ada keberkahan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Semoga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kewajiban yang kita sepakati di sekolah kita ini, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka memotivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itulah kebajikan universal. Jadi nilai-nilainya ini kita tanamkan dari diri kita sendiri dan kita sepakati bersama
Udemy untuk memajukan sekolah kita ini. Yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada sebuah kasus yang terjadi antara seorang guru dengan murid. Mari kita baca kasus ini. Ipa kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pembelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Ipa, Ipa ini gugup dan tak sengaja karena gugupnya tadi, Ipa menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Seno. Seluruh kelas tertawa, teman-temannya mentertawakannya karena gugupnya tadi. Ipa ini dia berbicara dengan tergagap-gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan temannya untuk mentertawakannya dan malahan meminta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ipa disuruh ke depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas ketika itu semakin gaduh, dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus tadi, di sini apakah ada ibu yang setuju dengan sikap Pak Seno? Tidak. Menurut ibu, tindakan Pak Seno terhadap Ipa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya, itu adalah sebuah hukuman. Nah, dari kasus tadi kita dapat mempelajari teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Seperti Ipa tadi, karena dia tidak memperhatikan, dia gugup pas ketika Pak Seno bertanya, maka Pak Seno tadi menghukum Ipa. Tetapi seharusnya Pak Seno ini tidak melaksanakan hukuman kepada Ipa. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah kata Gosen tahun 2004. Kita lanjut. Dihukum dengan penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar anak-anak kita berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid yang akan mempelajari sesuatu hal yang baru atau kepada seorang karyawan
atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kita masuk kepada poin ketiga. Poin ketiga yaitu keyakinan kelas. Ini ada kaitannya dengan kebajikan universal yang telah kita pelajari yang pertama tadi. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun negara. Keyakinan kelas ini bisa kita buat di sekolah kita ini sebagai untuk membentuk peserta didik kita memiliki disiplin. Contohnya, sebelum belajar kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Di sini untuk membuat keyakinan kelas ini terlibat semua murid dan juga guru. Nah, itu kalau keyakinan kelas. Kalau untuk budaya positif di sekolah kita ini, kita terlibat semuanya, guru, komite, wali murid, dan juga muridnya. Untuk pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita, ada 7 yang harus kita pahami. Yaitu yang pertama, keyakinan kelas yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, yaitu pernyataan-pernyataan yang kita sepakati bersama. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau oleh semua murid-murid kita yang ada di dalam kelas tersebut. Bisa kita membuat keyakinan kelas ini paling tinggi 7 buah saja. Kalau kita banyak membuat keyakinan kelas, takutnya tidak terlaksana. Jadi peserta didik kita tidak disiplin lagi. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ikut berkolaborasi untuk membentuk keyakinan kelas tadi. Semuanya terlibat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita rubah dalam 1 kali 1 minggu. Biar anak-anak kita bisa merubah keyakinan kelas berikutnya, apalagi yang harus diterapkan di dalam kelasnya. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Nah, 1, kami meyakini bahwa penting untuk saling menghormati semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Nah, contohnya di dalam kelas, peserta didik kita bisa saling menghormati sesamanya, juga termasuk gurunya. Yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala tugas pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Peserta didik kita, dia mengerjakan, kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, contohnya gini, kesepakatan kita hari ini belajar dengan rajin. Nah, itu sudah termasuk kalimat positif. Maka anak-anak kita nanti akan mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, kalimat meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli dengan yang lainnya. Nah, di sini sudah bisa kita menanamkan kalimat positif, yaitu saling menghormati.
kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini juga termasuk universal. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Di sini dari 5 tadi ada 5 kebutuhan manusia. Yaitu tadi kan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan, penguasaan. Dari kelima ini, disinilah kita bisa bertahan hidup karena kita memiliki kasih sayang, hidup yang bebas tapi tetap di dalam pengontrolan. Setelah itu memiliki kesenangan dan penguasaan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan hidup dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pada teori kontrol Dr. William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, atau atasan di dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: yang pertama, yaitu menghukum; yang kedua, pembuat merasa salah; yang ketiga, teman; yang keempat, pemantau; yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini harus saya sebagai CGP sebelum mengikuti pendidikan, posisi saya di sini adalah sebagai teman. Jadi ibu-ibu selama ini mendidik di mana posisinya? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Kalau begitu nanti kita akan menonton video. Jawabannya setelah itu ada. Nanti setelah itu bagaimana kita selanjutnya? Juga kita akan menjawabnya sendiri. Selanjutnya kita akan menonton video kelima posisi kontrol restitusi. Akan ibu-ibu melihat video tentang kasus murid yang terlambat dengan kelima posisi kontrol restitusi dan gosip. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum; 2. Posisi pembuat merasa bersalah; 3. Posisi teman; 4. Posisi pemantau atau monitor; dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naten yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Ini Bu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Ayo, wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, setelah kita melihat video tadi, yang selama ini kita sebagai guru, kita berada di posisi, ada tadi yang menjawab di posisi teman. Setelah melihat video ini, kita sama-sama mengetahui yang lebih tepatnya kita seorang guru itu berada di posisi manajer. Karena pada posisi manajer tersebut kita membimbing, mendidik, dan mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi yang lebih tepatnya posisi kita sebagai pendidik adalah di manajer. Kita lanjut, yaitu poin yang ke-6, yaitu segitiga restitusi. Pada Daeng Gosen dalam bukunya Restitution, pada sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, yaitu yang bernama restitusi atau restitution training. Nah, di sini kita melihat video lagi, yaitu tentang Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang program restitusi yang diterapkan di Salam dan Bahagia yang dikenal dengan restitusi. Sekarang kita masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa kita lihat dari kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Silakan Ibu melihat videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Daeng Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi,
Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang Sarah, Siapa? sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila tak ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam aja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi yang membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap tahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya. Inilah Pak. Iya. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya. Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, Nah, dari video yang kita lihat tadi, ini adalah namanya pendekatan segitiga restitusi. Dari pendekatan segitiga restitusi ini ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama tadi adalah
Yang pertama tadi adalah dari video yang kita tonton tadi, dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita menanyakan apa kasus yang terjadi pada anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu kita menanyakan apa penyebabnya anak kita itu marah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan ini, kita mencarikan solusi bagaimana caranya anak kita ini dapat menyelesaikan masalahnya tadi. Setelah itu, anak kita ini dapat mengetahui keyakinan apa yang ada di sekolahnya yang telah disepakati bersama. Untuk menstabilkan identitas ada 4 langkah, yaitu kita memberikan pertanyaan kepada anak dan anak tersebut menjawab. Contohnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan yang keempat, apakah kamu senang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Ini yang seperti yang kita lihat dari video tadi. Maka anak itu menjawab, iya Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nanti anak itu juga akan menjawab, iya Pak, karena saya sakit hati. Dia mengejek saya, seperti itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi anak tadi dia membela dirinya sendiri. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Poin yang ketiganya menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai atau apa yang kita yakini sebagai kelas atau keluarga. Jadi untuk keyakinan kelas ini bisa kita bekerja sama dengan orang tuanya, dengan anak, dengan orang tuanya, dengan gurunya, supaya keyakinan kita ini terjalin dengan erat. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dari berkolaborasi antara murid dengan guru bisa membuat itu bisa menyepakati tentang keyakinan apa yang kita buat di sekolah kita ini. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi setelah kita membuat keyakinan tadi, kita dapat membayangkan kelas kita ini seharusnya bagaimana, seperti itu. Yang keempat, apa bayangan kita tentang kelas kita yang kita idealkan? Jadi dapat kita simpulkan segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang membutuhkan proses yang agak lama. Bisa dilakukan, tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah, seperti kepala sekolah, majelis guru, tenaga kependidikan, dan juga wali murid kita.
Yang penting terlibat di sini adalah peserta didik kita. Kenapa? Karena untuk menentukan keyakinan kelas ini kita harus menanamkan budaya-budaya positif. Nah, jadi selama saya menjadi guru penggerak, saya telah mencobakan melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Insya Allah anak kita setelah saya melaksanakan segitiga restitusi tersebut ada perubahannya. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Marnayanti yang sudah menyampaikan diseminasi budaya positif ya. Jadi semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Marnayanti tadi bisa kita terapkan dalam kegiatan kita belajar mengajar selama di sekolah. Ya, semoga kita bisa melaksanakan apa yang telah kita dapatkan hari ini, ilmu yang begitu bermanfaat sekali, supaya kita bisa melakukan perubahan dari yang sebelumnya tidak kita ketahui, sekarang sudah kita ketahui dan kita pahami. Nah, jadi semoga kita bisa menciptakan nanti anak-anak kita yang bisa mewujudkan anak-anak kita yang berprofil Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa, berkebinekaan global, berkarakter. Iya, jadi supaya kita bisa melaksanakan itu nantinya. Jadi semoga kita bisa nanti bisa mengikuti teman kita yang Bu Marnayanti. Jadi semoga kita bisa untuk memajukan sekolah kita ini dengan bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang berbudaya positif. Baiklah, sebelum kita tutup acara kita ini yaitu kami harapkan teman-teman semuanya berdiri. Ya, kita sprinting. Ya. Sprinting, ayo semuanya. Baris di situ. Ya. Senam maju mundur.
Dengan berakhirnya sprinting tadi, maka berakhir juga lah acara kita pada siang hari ini. Nah, jadi saya sebagai protokol mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tepuk tangan untuk